Luka Modric telah lama dikaitkan dengan kepindahannya ke Milan. Kini, semuanya tampaknya telah beres. Seperti yang dikonfirmasi pelatih Milan Massimiliano Allegri dalam konferensi pers yang menandai dimulainya masa baktinya bersama Rossoneri, kesepakatan penuh telah tercapai. Hal ini masih menjadi perdebatan akhir-akhir ini. Meskipun sebagian besar hal telah disetujui antara Modric dan Milan, yang pertama kali menghubunginya beberapa bulan lalu dan ingin mendatangkan mantan pemain Real Madrid itu ke San Siro, masih ada beberapa keraguan yang tersisa. Theo Hernandez telah menjadi subjek sejumlah rumor transfer dalam beberapa minggu terakhir. Pemain Prancis itu sangat diminati oleh Atletico, dan Al Hilal telah bersaing untuk mendapatkannya. Atletico dan Milan tidak dapat menyetujui biaya transfer pemain tersebut. Como juga tertarik pada satu titik, tetapi pemain tersebut tidak ingin pindah di dalam Italia. Al Hilal memanfaatkan hal ini dan memulai kembali negosiasi dan berhasil. Dalam beberapa hari terakhir, semua pihak secara bertahap semakin dekat satu sama lain. Dan terobosan semakin dekat. Sekarang, tampaknya hal itu telah terjadi. Arsenal resmi mengonfirmasi perekrutan kedua untuk musim mendatang. Setelah kedatangan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea, Martin Zubimendi kini bergabung dengan The Gunners. Gelandang yang memenangkan Piala Eropa 2024 bersama Spanyol itu bergabung dari Real Sociedad dengan harga sekitar 60 juta euro. Setelah menolak Liverpool musim panas lalu, setahun kemudian ia kini tertarik ke Liga Primer. Kali ini Arsenal harus berjuang melawan beberapa pesaing penting. Real Madrid juga disebut-sebut tertarik pada juara bertahan Eropa itu. Namun, pada akhirnya, klub papan atas Inggris itu yang mendapat lampu hijau, karena manajer Mikel Arteta tampaknya mampu menunjukkan prospek yang lebih baik kepada pemain itu. Arsenal hampir mencapai kesepakatan dengan Sporting setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan penyerang Swedia Gyökeres. Negosiasi terus berlanjut mengenai biaya transfer pemain berusia 27 tahun tersebut, dengan Arsenal berharap dapat mencapai kesepakatan dengan harga kurang dari 68 juta pound yang diminta. Gyökeres tidak merahasiakan keinginannya untuk mencari tantangan baru, setelah mencetak 54 gol untuk Sporting musim lalu, dan dipahami telah menjelaskan bahwa ia ingin bergabung dengan Arsenal meskipun ada minat dari tempat lain di Liga Premier, termasuk Manchester United. Cedera serius yang dialami Jamal Musiala dalam pertandingan perempat final Piala Dunia antar klub FIFA antara PSG dan Bayern Munich kemarin mengejutkan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Menurut laporan media, diagnosis awal kini telah dibuat. Seperti yang dilaporkan media, Musiala telah didiagnosis mengalami patah tulang fibula. Musiala juga melaporkan kerusakan pada beberapa ligamen dan memperkirakan akan absen selama 4 hingga 5 bulan. Bagi Bayern, petualangan di Piala Dunia antar klub berakhir setelah perempat final. Meski tersingkir lebih awal, juara bertahan Jerman itu masih berhasil meraup pendapatan yang lumayan. Bayern Munich tersingkir dari Piala Dunia antar klub setelah kalah 2-0 dari Paris Saint-Germain. Piala Dunia antar klub dianggap sangat penting bagi klub-klub dari perspektif finansial. Bayern Munich masih ingin aktif di bursa transfer, jadi pendapatan tambahan dalam jumlah jutaan akan menjadi penting. Rupanya, juara bertahan itu masih mampu mengumpulkan dana yang cukup besar. Secara total, Bayern meraup sekitar 52 juta euro dari Piala Dunia antar klub. Sementara itu Real Madrid jadi tim dengan cuan terbanyak di Piala Dunia antar klub 2025, sampai fase di semifinal dengan total 81 juta euro. Ivan Rakitic mengakhiri karirnya yang panjang dan sukses dengan menggantung sepatu sepak bolanya. Ivan Rakitic memutuskan untuk pensiun. Seperti yang diumumkan pemain berusia 37 tahun itu di media sosial pada hari Senin, ia akan gantung sepatu dan mengakhiri karir profesionalnya. Dalam unggahannya, ia mengucapkan selamat tinggal yang emosional kepada dunia sepak bola. Fenerbahce mengumumkan peminjaman John Duran. Pemain muda berbakat itu bergabung dengan status pinjaman selama 1 musim penuh selang beberapa bulan setelah striker itu meninggalkan Aston Villa menuju Al Nassr di Liga Pro Saudi. Transfer ini cukup mengejutkan mengingat Duran baru saja bergabung dengan Al Nassr beberapa bulan sebelumnya. Keputusan untuk meminjamkannya ke Fenerbahce menunjukkan dinamika cepat di bursa transfer dan keinginan sang pemain untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di level kompetitif Eropa di bawah asuhan pelatih sekaliber Mourinho.